Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Putu Mutapa, mahasiswa staf Batara Guru Kendari, jurusan Pendidikan Agama Hindu, dengan NIM 20010010010087. Baik, pada kesempatan kali ini saya membuat video tentang Darsana, yang dimana saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, apa itu Darsana? Yang kedua, apa saja bagian-bagian Darsana? Yang ketiga, apa itu Darsan, Sat Darsana? Yang keempat, apa saja bagian-bagian Sat Darsana itu? Baik, langsung saja kita masuk ke Darsana. Darsana. Dengan pengertian ini dapat diartikan bahwa tatwa adalah suatu istilah dalam filsafat agama yang diartikan sebagai kebenaran sejati dan hakiki yang didasari perenungan mendalam dan memerlukan pemikiran yang cermelang agar sampai kepada hakikat dalam sifat kodrati. Ajaran Hindu kaya akan tatwa dan secara khusus disebut Darsana. Dengan pengertian ini dapat diartikan bahwa tatwa adalah suatu istilah dalam filsafat agama yang diartikan sebagai kebenaran sejati dan hakiki yang didasari perenungan mendalam dan memerlukan pemikiran yang cemerlang agar sampai kepada hakikat dan sifat kodrati. Ajaran Hindu kaya akan tatwa dan secara khusus disebut dengan Darsana. Nah, kali ini kita akan membahas Darsana. Darsana berasal dari kata Dars yang artinya melihat. Menjadi kata Darsana atau kata benda yang artinya penglihatannya atau pandangan. Kata Darsana dalam hubungan ini berarti pandangan tentang kebenaran atau filsafat. Filsafat adalah ilmu mempelajari bagaimana caranya mengungkapkan nilai-nilai kebenaran hakiki yang dijadikan landasan untuk hidup yang dicita-citakan. Demikian juga halnya dengan Darsana yang berusaha mengungkapkan nilai-nilai kebenaran dengan bersumber pada kitab suci Weda. Dalam agama Hindu terdapat 9 cabang filsafat yang disebut dengan Nawa Darsana. Tapi di sini kita akan membahas Sat Darsana. Nah, Darsana pada zaman Upanishad. Aliran atau sistem filsafat India dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu Astika dan Nastika. Ini 2 bagian Darsana pada zaman Upanishad. Kelompok pertama terdiri atas 6 sistem filosofis utama yang secara populer dikenal sebagai Sat Darsana, yang dikenal dengan aliran ortodoks. Bukan karena merupakan mempercayai adanya Tuhan, tetapi karena mereka menerima otoritas dari kitab-kitab Weda. Astika dan Nastika umumnya berarti teis dan ateis, tetapi dalam kepustakaan filosofis Sanskerta, kata Astika berarti orang yang mempercayai otoritas kitab-kitab Weda atau orang yang mempercayai kehidupan setelah kematian, sedangkan kata Nastika berarti lawannya dari Astika itu. Nah, Sat Darsana. Kita masuk di Sat Darsana, yang dimana Sat Darsana merupakan 6 sistem filsafat Hindu, merupakan 6 sarana pengajaran yang benar atau 6 cara pembuktian kebenaran. Masing-masing kelompok Darsana telah mengembangkan, mensistematisir, serta menghubungkan berbagai bagian dari Weda dengan cara masing-masing, sehingga masing-masing
kelompok tersebut memiliki seorang atau beberapa orang sutrakara, yaitu penyusunan doktrin-doktrin dalam ungkapan pendek atau aforisma yang disebut sutra. Secara etimologi, Satdarsana berasal dari dua kata, yakni Sat dan Darsana. Sat artinya 6, sedangkan Darsana artinya pandangan tentang kebenaran. Dalam bahasa Sanskerta dikatakan bahwa Darsana berasal dari akar kata dars yang memiliki makna melihat, kemudian berubah menjadi kata darsana yang artinya pandangan atau penglihatan. Jadi, Satdarsana dalam ajaran filsafat Hindu dapat diartikan sebagai 6 pandangan tentang kebenaran yang meliputi Nyaya Darsana, Vaisheshika Darsana, Samkhya Darsana, Yoga Darsana, Mimamsa Darsana, dan Vedanta Darsana. Bagian-bagian Satdarsana. Yang pertama, Nyaya Darsana. Nyaya Darsana secara etimologi, nyaya berarti argumentasi, sehingga sering juga dikenal dengan tarka wada yang berarti diskusi tentang suatu darsana atau filsafat. Di dalam nyaya terdapat ilmu perdebatan tarka widya dan ilmu diskusi wada widya yang sifatnya analitik dan logis. Filsafatnya yang menekankan pada aspek nalar dan logika dengan pendekatan ilmiah dan realitas. Nyaya Darsana didirikan oleh Resi Gautama. Masuk yang kedua, yaitu Vaisheshika Darsana. Vaisheshika Darsana, pendiri filsafat Vaisheshika Darsana adalah Resi Kanada yang dikenal pula dengan nama Aulukya dan Kasyapa. Teori alam semesta dan hakikat sang diri dalam Vaisheshika Darsana sama dengan filsafat Nyaya Darsana, sebab filsafat Vaisheshika sendiri merupakan pengembangan dari Nyaya Darsana. Nama Vaisheshika sendiri mengambil nama Vishesha yang artinya kekhususan yang merupakan ciri-ciri dari benda-benda. Vaisheshika dimulai dengan pencarian atas kategori-kategori pandarta, yaitu perhitungan sifat-sifat tertentu yang dapat dikatakan tentang benda-benda yang ada. Penciptaan dalam Vaisheshika sama dengan Nyaya Darsana. Masuk yang ketiga, yaitu bagian Samkhya Darsana. Nah, Samkhya Darsana yaitu filsafat Samkhya Darsana didirikan oleh Sri Kapila Muni. Secara arti, kata Samkhya memiliki arti sebagai jumlah. Istilah Samkhya juga dipergunakan dalam pengertian wicara, yaitu perenungan filosofis. Sistem filsafat Samkhya memberikan 25 prinsip atau tatwas dari alam semesta. Yang keempat, Yoga Darsana. Pendiri dari Yoga Darsana adalah Maharshi Patanjali. Filsafat ini merupakan tambahan dari filsafat Samkhya Darsana. Secara etimologi, kata yoga berasal dari kata yuj yang artinya menghubungkan. Jadi, Yoga Darsana merupakan pengendalian aktivitas pikiran dalam rangka penyatuan roh individual dengan roh tertinggi. Yoga adalah pengendalian benih-benih pikiran atau cita dari pengambilan berbagai wujud perubahan atau werti. Lanjut ke yang kelima, Mimamsa Darsana. Pandangan Visishtadvaita tentang Brahman, Atman, Maya, dan Moksa. Pendiri filsafat Mimamsa Darsana adalah Sri Jaimini. Mimamsa disebut juga
dengan nama Purwa Mimamsa yang merupakan penyelidikan ke dalam bagian kitab suci Weda. Mimamsa Darsana disebut juga Purwa Mimamsa karena dianggap lebih awal dari utara. Mimamsa atau Vedanta dalam pengertian logika, namun bukan dalam pengertian kronologis. Secara arti kata Mimamsa artinya menganalisa dan mengerti seluruhnya, yang pada intinya memberikan landasan filsafat pada ritual-ritual dalam Weda. Baik, yang terakhir keenam, Vedanta Darsana. Pendiri dari Vedanta Darsana adalah Badarayana atau Vyasa. Vedanta Darsana dikenal juga sebagai Utara Mimamsa. Secara arti kata Vedanta artinya bagian akhir dari Weda karena ajarannya bersumber langsung dari Weda. Weda yang terakhir dimaksud adalah Upanishad. Ajaran ini pertama kali disusun oleh Sri Vyasa sekitar 400 sebelum Masehi dalam kitabnya yang bernama Vedanta Sutra atau Brahma Sutra. Filosofis, kehidupan Vedanta merupakan perlengkapan dan penyempurnaan filsafat hidup Mimamsa. Kehidupan bagi mereka yang mengasingkan diri dari aktivitas dunia atau sannyasin, termasuk dalam tahap terakhir dari catur asrama dan dipandang sebagai kulminasi kehidupan setiap orang. Nah, sudah habis. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya tentang Darsana dan Sabdarsana. Apabila ada kesalahan pengucapan kata, penyusunan kalimat, yang saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia tidak lepas dari kesalahan-kesalahan yang kecil di dunia nyata ini. Baik, saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video selanjutnya.